Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Saya sempat tersenyum ketika menyaksikan sebuah kuis yang menanyakan pertanyaan ini. Apakah yang paling mahal di dunia ini? Lalu peserta kuis ada yang berkata berlian, ada yang berkata emas, ada yang berkata apa saja hal-hal yang paling mahal, barang-barang mewah. Tetapi kemudian dengan bercanda orangnya berkata begini, yang paling mahal sebenarnya adalah damai sejahtera. Emas bisa dibeli, berlian bisa dibeli, mobil, barang-barang mewah, rumah mewah dapat dibeli, pulau dapat dibeli, pesawat dapat dibeli. Tetapi damai sejahtera tidak pernah dapat dibayar. Seberapapun orang mau bayar untuk damai sejahtera tidak pernah akan bisa dapat dibeli. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tersenyum dalam hati saya. Iya, benar juga ya. Damai itu sesuatu yang paling mahal. Ada banyak orang punya uang banyak, tapi untuk tidur saja dia harus minum obat tidur. Ada banyak orang punya uang banyak, tapi nggak bisa damai sama keluarganya, sehingga akhirnya mesti punya istri muda lah, punya istri kedua, ketiga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut manusia sedang mencari damai. Ada banyak orang akhirnya mencari damai di diskotik, mencari damai di pub-pub, mencari damai dengan pergi ke dukun, lalu belajar ilmu-ilmu segala macam, semedi dan segala sesuatu hanya katanya untuk mendapat damai. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Semua harga sudah diselesaikan. Itu sebabnya Yesus bilang apa kepada murid-muridnya? Damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Artinya damai yang dunia berikan itu terbatas sekali. Damai yang dunia berikan sangat terpengaruh dengan kondisi dan situasi. Tapi damai yang Kristus berikan satu kali, kekal selama-lamanya. Sebab itu Daud berkata, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Daud berkata, Tuhan adalah benteng dan keselamatanku. Dia adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Berarti waktu damai berkuasa dalam hati kita, damai Kristus ada dalam hidup kita, maka apapun boleh terjadi, kita tetap tenang menghadapinya. Alkitab berkata, melewati air sekalipun kita tidak akan dihanyutkannya, melalui api sekalipun kita tidak akan dihanguskannya. Itulah damai yang Kristus janjikan buat kita yang percaya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, program ini dipersembahkan bagi saudara sekalian untuk kembali mengingatkan kepada saudara di program Hari Ini Harinya Tuhan ini, betapa Tuhan mencintai saudara. Dia punya rencana yang indah buat hidup saudara, tetapi dia menggambarkan segala sesuatu dalam firman-Nya, dan seringkali kita mengabaikan firman-Nya. Tapi kalau kita berjalan dalam firman-Nya, maka kita akan melihat kuasanya yang luar biasa. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara. Saya berterima kasih untuk setiap saudara yang dengan setia mendengarkan program ini, untuk setiap saudara yang bahkan telah berkirim surat kepada kami, saudara-saudara yang sudah berkirim email kepada kami, saudara yang sudah kunjungi website kami, saudara yang telah menghubungi kami melalui telepon 24 jam kami. Silahkan saudara-saudara yang mungkin belum pernah menghubungi kami, saudara hanya beritahu nama, saudara beritahu bahwa saudara diberkati, atau mungkin ada
kritik, ada saran sesuatu, sampaikan. Kita ingin berkomunikasi dengan saudara, beritahu bahwa saudara telah mendengar program ini berapa lama, beritahu bahwa apa yang sudah dapat dalam program ini. Saudara-saudara yang mau berkirim surat, ayo beri tanggapan saudara, kesaksian apa yang saudara ingin sampaikan, mari, karena buat saya tanggapan dari saudara sangat spesial sekali. Itu sungguh-sungguh menjadi kebanggaan kita dalam Kristus. Saudara-saudara yang mendengarkan program ini regularly, mungkin ada saran, ada kritik, atau mungkin sudah baru pertama kali dengar, aduh sudah 750, saya hari ini baru pertama kali dengar. Saudara kirim email kepada kami, telepon kami, kirim surat, nanti alamatnya semua di akhir program akan disampaikan kepada saudara, karena kami ingin dengar kabar dari saudara. Karena sudah begitu lama kami hadir di tengah-tengah saudara, kami rindu sekali mendapat kabar dari saudara, mendapat feedback dari saudara. Mungkin ada saran, ada kritik, atau mungkin ada kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan bekerja melalui program ini, sehingga ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita tambahkan dalam program ini, ada hal-hal yang bisa kita perbaiki, ada hal-hal yang bisa lebih baik lagi, sehingga segalanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi yang pasti tetap ada sampai akhir program ini. Nah, di program ini kita masuk pada yaitu surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang pertama. Hanya satu ayat saja kita bahas program hari ini, harinya Tuhan ini. 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, perhatikan kalimat terakhir ini. Ini yang saya sebut harga paling mahal itu. Damai sejahtera menyertai kamu. Jadi dalam program ke-750 ini kita sedang mau membahas tentang damai sejahtera menyertai kamu. Nah, kita mesti lihat dulu latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini. Surat ini ditulis jelas oleh Paulus, dan tema dari surat ini, maksudnya inti utama Paulus menulis surat ini, yaitu sebagai penghiburan yang saya sebut penghiburan tiga ganda. Kenapa saya sebut penghiburan tiga ganda? Karena di sini Paulus mau bicara tentang penghiburan tentang keberadaan di masa lalu. Bisa saja seorang gagal, bisa saja ada masalah di masa lalu, tapi oke, Tuhan adalah Allah yang menguatkan kita. Tuhan adalah Allah yang mengampuni dosa kita. Jadi keberadaan masa lalu dikuatkan, dihiburkan. Lalu pelayanan hari ini tentang masalah, tentang persoalan di hari ini dikuatkan. Tapi juga dalam 1 Tesalonika ini juga dijelaskan tentang penghiburan untuk persiapan penantian kedatangan Kristus yang akan datang. Artinya bahwa dalam menantikan kedatangan Kristus akan terus menghadapi masa-masa yang sukar, tapi penghiburan kita membawa kita terus mengalami kemenangan. Nah, latar belakang jemaat di Tesalonika ini berdiri kurang lebih tahun 49. Nah, Paulus tulis surat ini di tahun 50. Jadi dekat sekali antara pendiriannya dengan penulisannya. Jadi jemaat ini bisa disebut waktu ditulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika oleh Paulus, ini masih jemaat yang baik sekali karena berdirinya tahun 49 dan Paulus tulis surat ini di tahun 50. Nah, berdiri jemaat di Tesalonika ini yaitu dalam perjalanan misi Paulus yang kedua. Nah, dalam perjalanan misi Paulus yang kedua kita tahu betul dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 12. Dan itu dijelaskan betapa Paulus satu kali masuk ke daerah Samotrake, masuk ke daerah beberapa daerah Bitinia, dan itu ditutup, dicegah oleh Roh Kudus. Lalu Paulus berdoa dan tiba-tiba dia dapat penglihatan ada orang Makedonia memanggil-manggil. Nah, itu sebabnya Paulus menerima penglihatan ini dan akhirnya mulai masuk ke Filipi. Nah, kota ini Tesalonika yaitu 90 miles kira-kira 90 miles dari kota Filipi. Jadi ke arah barat daya begitu. Nah, Paulus menulis surat ini, ketika dia tulis surat ini, Paulus sebetulnya sedang berada di Athena. Dan dia tulis surat ini sebagai respons atas laporan dari Timotius. Timotius mulai menjelaskan beberapa masalah tentang soal masa lalu, tentang soal pelayanan hari ini, dan soal persiapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya Paulus menulis surat ini sebagai penghiburan tiga ganda kepada jemaat di Tesalonika agar mereka senantiasa kuat. Karena itu dia mulai suratnya dengan apa? Dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, pertanyaannya, kenapa Paulus menekankan tentang damai sejahtera menyertai kamu?
Apa artinya? Yang pertama, Paulus mau tekankan bahwa apapun yang terjadi, baik di masa lalu kamu, baik di hari ini kamu, maupun di hari yang akan datang kamu, apa artinya damai sejahtera menyertai kamu? Bahwa kita selalu punya alasan untuk bersuka cita dan berpengharapan. Bisa saja engkau menghadapi masalah dalam keluarga. Bisa saja engkau punya suami yang mengecewakan. Bisa saja engkau punya istri yang menyakitkan. Bisa saja engkau punya mertua yang melukai. Bisa saja engkau punya menantu yang sikap-sikapnya sangat merendahkan saudara. Bisa saja masa mudamu sedang digoncangkan oleh badai. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika damai sejahtera Kristus menyertai kita, maka kita selalu punya alasan untuk tetap bersuka cita dan berpengharapan. Karena damai Kristus memberi kekuatan buat kita. Damai Kristus memberikan jalan keluar buat kita. Dan damai Kristus memampukan kita untuk tenang, sehingga kita mendengar suara Tuhan, dan akhirnya kita tertuntun untuk berjalan dalam kebenaran itu. Jadi apa artinya damai sejahtera menyertai kita? Artinya kita selalu punya alasan untuk bersuka cita dan berpengharapan. Karena Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Karena Kristus berjanji akan menyertai kita. Karena Kristus berjanji akan melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah masa yang sukar. Yang kedua, apa artinya damai sejahtera Kristus menyertai kita? Bahwa kita perlu selalu berjalan di dalam Kristus agar hidup kita penuh damai. Artinya apa? Kalau kita ada di jalan Kristus, kita ada di dalam Kristus, maka otomatis damai sejahtera itu menyertai. Betul, damai sejahtera Kristus menyertai. Tapi kalau kita melanggar firman Tuhan, kalau kita lari dari firman Tuhan, kalau kita jalan di jalan dosa, Alkitab berkata bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, tapi dosa itu yang merampas damai. Karena Alkitab jelas bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi damai kita, dia curi iman kita, lalu dia bunuh hidup kita, sampai akhirnya dia binasakan roh kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kembali saya mau ingatkan buat saudara, apa artinya damai sejahtera Kristus menyertai kita? Bahwa kita selalu punya alasan untuk bersuka cita dan berpengharapan. Yang kedua, bahwa kita perlu selalu berjalan di jalan Kristus, berjalan di dalam Kristus, agar hidup kita penuh damai. Dan yang ketiga, kita harus tetap menghadapi persoalan-persoalan kehidupan tanpa khawatir dan gentar. Ingat, persoalan bukan untuk kita lari, persoalan bukan untuk kita tangisi, persoalan bukan untuk jadikan kita stres, persoalan harus kita hadapi. Dan Alkitab berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Mungkin engkau sedang menghadapi masa-masa yang sukar, mungkin dokter berkata engkau sakit, mungkin masa mudamu sedang mengecewakan sekali bagimu. Sebagai hamba Allah, berita yang sama saya mau sampaikan buat saudara, damai sejahtera Kristus menyertai kamu. Timotius bicara tentang masalah-masalah kepada Paulus, tentang jemaat di Tesalonika, jemaat yang baru berdiri 1 tahun ini. Lalu Paulus mulai dengan kalimat damai sejahtera menyertai kamu. Betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada persoalan, tapi damai Kristus cukup untuk memberi ketenangan dan membawa kita keluar tanpa khawatir, tanpa takut, karena Yesus menjadi jaminan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap pendengar yang berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Pendengar sekalian boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, bawa mereka mengalami damai sejahtera Kristus untuk berjalan dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus jaminan kita, sumber kekuatan kita. Bersama Dia kita tidak akan goyah. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.